balik lagi di Otak Obrolan CBR Tangerang Club. Sekarang sama Om Yunus nih. Om, selamat malam Om. Malam bro. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu. Yoi. Ya, boleh taruh sini aja. Ya, thank yang you. Bubuk mana nih? Kopinya. Gitu ya? Oh, siap. terima kasih ya. Wah, kita ngobrol sambil ngopi Lebih jos. dan bisa menginspirasikan apa yang kita obrolin. Iya. Kita ngobrol-ngobrol masalah ini nih Om. Apa tuh? Tentang CBR Tangerang Club. Pengalaman Om nih. Kalau boleh tahu nih Om, udah berapa lama nih Om gabung di CBR Tangerang Club nih Om? Saya pribadi sih mulai bergabungnya di tahun 2016 ya. 2016. Bulannya itu hampir mau mendekati anniversary yang kedua. Oh, berarti belum lama CBR TAC ini berdiri Om ya? Betul, hampir setahun setelah berjalannya CBR TAC Tangerang ini. Awal-awalnya saya dapat info dari Bro Aap. Jadi sepuh juga nih. Awalnya tuh gue pulang kerja, ditelepon sama Bro Aap. Ditelepon yang mau, pada saat dia telepon info ke gua, Nus ikut apa namanya ya dibilangnya, Kopdar mungkin Om. Iya, antara kopdar apa kopsan ya. Oh iya. Pada saat itu karena nongkrong ya Om. Karena tertarik juga ya, karena gue punya motor CBR. Oh, kebetulan waktu itu CBR juga. Kebetulan CBR gue CBR CBU. Itu Repsol. Karena memang angan-angan gue tuh dari dulu pengen punya motor CBR. Ini CBU-nya nih yang punya Om Yunus nih, CBU yang mana nih Om? Ya kebetulan cc-nya 150. Oh, yang Thailand. Yang Thailand punya ya, CBU itu Thailand. Jadi awalnya sebelum adanya CBR CBU yang kedua, karena yang pertama itu yang CBR CBU yang hold, dia yang ramping. Yang ramping ya. Kalau kata orang dulu sih sebutnya dibilang CBR banci ya. Cuman ada yang bilang capung juga karena ya ramping. intinya apapun teman-teman yang ada di Jakarta, Tangerang atau di Indonesia, kata lainnya mungkin seperti itu ya. CBR-nya ya. CBR banci ada yang bilang seperti itu. Betul. Jadi diajakin Bang Aap buat gabung nongkrong kopsan. Ya. Jadi setelah ditelepon, gua bilang oke, gua mandi dulu. Setelah gua mandi, gua beres, datang ke tempatnya Bro Aap. Dan untuk kopsan, kalau nggak salah kopsan ya, untuk kopsannya itu tepatnya dulu masih ada Giant di BSD. Oh. Nah kebetulan untuk kopsan di selatan, yaitu di Giant BSD, tepatnya di squad CBR Tangerang Club yang squad selatan. Nah akhirnya gue ketemulah teman-teman CBR, bersilaturahmi, berkenalan, dan endingnya gue tahu ketumnya siapa, kepengurusannya siapa aja, jadi mengenal satu sama lainnya. Seperti itu. Berarti dari tahun 2017 sampai 2016. 2016. Udah 9 tahun ya Om ya. Sedangkan CBR TAC sekarang udah mau 1 dekade 10 tahun. Wah, ya, itu alhamdulillah. Perjalanannya berarti banyak dong perjalanan dari klub nih. Liku-liku pertemanan, persaudaraan. Ya itulah. Apa ya, kalau dibilang kita mau punya banyak teman, tapi kita bisa bertemunya pada saat komunitas atau klub, karena satu hobi. Betul. Kebetulan juga gue hobi motor besar ya, motor gede ya. Ya memang awalnya dari motor-motor kecil gue pernah miliki, pernah punya,
dari sebelum Seber itu gue punya ranking. Oh, Nah, dari ranking ini tadinya pun gue pengen ikut gabung. Heeh. Itu namanya KCDJ apa KCDJ kalau nggak salah. KCDC kepanjangan dari apa tuh? Eh, Komunitas komunitas KC K pokoknya komunitas ranking Jakarta. oh, Intinya sih seperti itu ya. intinya ya. Cuman nama komunitasnya sedikit lupa. Yang Lama saya tahu juga, ya. seperti itu. Jadi komunitas ranking Jakarta. Iya, iya. Cuman endingnya karena mungkin gua masih dulunya berkeluarga, masih belum terlintas Jadi untuk masih bergabung. bebas. Ya, Waktunya jadi bebas. masih fokus sama keluarga dulu. Nah, pada saat eh, gua gabung udah oke, kopsan, selang berapa bulan kemudian, dulu ini CBR Tangerang Club ini terdiri dari 5 squad. Oh, jadi waktu Om gabung ini memang udah ada per squad dari Tangerang. Sudah terbentuk 5 squad. Iya. Cuman yang masih aktif itu adalah dari squad kota, Barat, squad barat, squad selatan, squad utara dan timur. Nah, kebetulan gua diposisikan untuk gabung di squad timur sebenarnya. Karena posisinya di karena posisinya tepatnya di lokasi masih sekitaran Cipondo dan sekitarannya. Lalu kenapa kita berdomisili ya dekat dari squad timur? Karena di satu sisi ini squad timur tadinya aktif. Nah, pas setelah gua gabung sudah tidak aktif. Oh, nah jadi setelah gua masuk nih, setelah gua gabung, diplanningkan untuk diaktifkan kembali. Squad timur. Dari squad timur ya, diaktifkan kembali dari squad timur dengan ada beberapa member yang sekitaran daerah Cipondo. Jadi gua dan Bro Aap awal mengikuti komunitas Cyber Tangerang Club itu dari Bro Ian. Awalnya dia mampir ke bengkelnya Bro Aap. Saat waktu itu timur mungkin dari Om Yunus bertiga tuh ya. Ya. Dan waktu itu juga mungkin core wheel-nya untuk wilayah timur Om Yunus juga nih. Awalnya terbentuk belum gua. Jadi awalnya itu di squad timur core wheel-nya Aldi. Dia kebetulan orang lama dari setelah dia gabung itu 2015 ya. 2015 setelah dia berjalan. Lalu setelah gua masuk, terbentuklah squad timur lagi, kembali dibangun lagi, dibentuk lagi, yang di di leadernya adalah Bro Aldi. Jadi core wheel timur adalah Bro Aldi. Berarti core wheel pertama di squad timur ini jadi sedikit cerita nih. Kebetulan di timur ini core wheel-nya udah berapa kali nih Om? Core wheel sebenarnya pergantian core wheel ini sampai saat ini dari 2015 sebenarnya sudah hampir banyak ya. Jadi dari 2015 ini salah satunya sebelum Aldi itu ada siapa namanya? Gua lupa sebenarnya. Nah, setelah jadi setelah di awalnya dia lengser atau sudah vakum. Jadi setelah dibentuknya lagi gua gabung di CBR Tangerang Club, core wheel-nya adalah Aldi. Nah, setelah Aldi berjalan berapa bulan kemudian, banyak perjalanan yang sangat-sangat signifikan, yang sangat luar biasa ya, karena kita memang butuh member yang benar-benar konsisten dengan hobinya. Jadi hobi ini bukan sekedar lo nongkrong, lo kesana sini, tapi yang benar-benar kita ngobrol dengan hal yang positif.
dan hal yang baik untuk punya depannya. tujuan yang memang Nah. kira-kira gimana, kira-kira Betul. untuk hal ini seperti apa, kayak gitu Om. Nah, Cuma kan dari info-infonya Om Yunus ini pernah jadi korwil juga Om ya? ya itu tadi yang saya sampaikan pada saat perjalanan korwilnya Aldi, selang berapa bulan sempat ketua umumnya atau ketum Hendy Iya. memberikan kepercayaan, memberikan instruksi agar Korwil Timur ini diganti. Karena di satu sisi Korwil yang sebelumnya Aldi Ya, ini Aldi. sibuk dengan kuliah. Jadi Bro Aldi lebih fokus ke kuliahnya. Jadi setelah dia sudah vakum, jadi saya dikasih kepercayaan sama ketua umumnya, ketum Hendy, untuk mengisi posisi Korwil Timur, seperti itu. Wih, berarti sempat jadi korwil. Kalau boleh dibilang, dengan sekarang saya korwil dan Om Yunus ini senior saya banget ini, belajar untuk menjadi sebuah mengkoordinatorin suatu wilayah timur dengan member-member yang beraneka ragam sifat ya Om ya. Benar, karena ini sangat-sangat luar biasa ya, karena memang kita gini, dalam berorganisasi maupun dalam berkomunitas, hobi, Iya, itu sebenarnya ada masanya. ada masanya. Tapi tergantung balik lagi ke diri kita. Mau sampai kapanpun kita punya komunitas, punya banyak teman, jangan pernah stop sampai lo bosen, jangan. Iya. Memang dalam berkomunitas, dalam berteman, dalam bersilaturahmi tidak ada kata bosan dan apa ya, kalau dibilang mungkin ya kasarnya bosan ya, Karena jenuh ya. jenuh ya. Jadi, karena memang juga di komunitas ini kan kita enggak yang namanya untuk hal-hal negatif Om ya. Ibaratnya silaturahmi, kayak gitu kan, silaturahmi, dan ya mungkin ada acara-acara yang memang bisa dikoordinirin, kayak acara positif seperti bakso, Iya, agenda-agenda ya. agenda acara kayak turjib, suatu itu kan juga nggak hampir setiap bulan Om. Iya. Acara itu. Jadi sebenarnya dalam komunitas itu kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat setempat ya. Karena kita terbentuknya komunitas ini untuk apa sih yang sebenarnya? Iya. Satu, kalau buat gue pribadi, bersilaturahmi, Iya. jangan pernah putus. Dalam ya kita punya agama, dalam semua agama kan kita bersosialisasi, bersilaturahmi sama siapapun. Benar. Nah, kita punya banyak teman, ya kita disitulah banyak saudara, banyak tali silaturahmi buat memperpanjang umur, silaturahmi, atau perpanjang rezeki. Itu semua akan kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Mau sampai kapanpun, dalam arti kita dalam berkomunitas, di luar komunitas kita merangkul sama semua orang yang untuk sifatnya baik ya. Intinya sih seperti itu. Agenda-agenda dalam yang tadi disampaikan, kita ada santunan yatim piatu, ada sosialisasi dalam musibah bencana alam. Kita selalu untuk mengumpulkan teman-teman CBR ini untuk bersosialisasi, untuk bersilaturahmi, untuk berdonasi, untuk beramal atau berinfak. Intinya sih seperti itu ya. Jadi kita melatih, belajar dalam diri kita ini bisa bersosialisasi dan belajar untuk berdonasi. Intinya seperti itu. Nah, dari 2016 nih Om, ini perjalanan panjang juga nih, bisa sampai di 2025 sekarang, satu dekade. Yang Om lihat nih sekarang untuk dari eranya Om Yunus gabung di CBR TAC di 2016, 18, 2020, 21, sekarang 2025. Sekarang gimana Om lihat situasi sekarang TAC ini? Kira-kira apa? Buat gue pribadi ya. Iya.
karena dalam berkomunitas itu seperti kita punya kehidupan yang sangat-sangat dalam berkeluarga, keluarga kedua ya. Iya. Buat gua 2016 pada saat gua gabung, 2017, 2016, 2017, 2018 itu lagi masa-masanya member-member ini berkolaborasinya, banyak karakter yang Iya. plus minus ya. Jadi memang ibaratnya manusia tercipta Beraneka ragam. beraneka karakter ya, Karakter. beraneka karakter. Tetapi kita anggap semua itu adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita. Yang kedua dari keluarga. Jadi di satu sisi dengan agenda-agendanya CBR TAC ini dari 2016 sampai saat ini selalu gue ikutin yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Karena apa? 2016, 17, 18 itu lagi masa-masanya solid, lagi masa-masanya bagus. 2019 juga sama. Nah, pada saat setelah COVID sudah Vakum ada ya, memang tanda-tandanya kita memang untuk jaga jarak ya. iya. Karena memang ini sudah suatu instruksi dari pemerintah langsung. Saat itu iya memang. Jadi bahwa kita dalam berkomunitas kita setidaknya untuk berjaga kesehatan dulu. Jadi seperti itu. Kalau buat gua perjalanan gua sangat luar biasa. Dari masa-masanya gua masuk sampai dalam pertengahan jalan sampai saat ini sangat-sangat luar biasa. Dan sampai saat ini gua punya teman yang benar-benar luar biasa. Ya bisa saling berkomunikasi yang baik. Tapi bukan berarti sekarang ini zaman-zamannya COVID juga kan sampai CBR TAC kok masing-masing jalannya gitu. Enggak juga kan? Sebenarnya ada masanya juga itu. Ada masanya juga ya. Kalau dibilang berjalannya masing-masing, karena kalau dilihat kan sekarang kayaknya udah agak jarang nih dari CBR TAC untuk agenda, atau mungkin kayak yang Om bilang lagi marak-maraknya di 2016, 17, 18. Sedangkan sekarang di bro. Ya silakan Om. Diseruput dulu Om. Wah, Mantap. Nah, kalau di 2016, 2018 lagi marak-maraknya nih. Nah, setelah COVID sampai sekarang, apa masih suasana di 2024 mau masuk 2025, apa masih kayak berjaga jarak, jadinya sesama member sampai akhirnya cuma di momen-momen tertentu kita bisa bertemu dengan semua member TAC gitu. Kalau buat gua ada masa-masanya, karena untuk saat ini member-member baru ya. Yeah. Khususnya member-member baru ini ya memang banyak yang umurnya masih jauh dari gua pribadi atau dari teman-teman yang lain. Karena memang dalam satu komunitas, dalam satu agenda pasti kita sama-sama. Tetapi dengan pemikiran yang umur yang lebih jauh dari member-member baru ini kan setidaknya mereka bisa berkolaborasi ya. Iya, betul. Dengan sesama member yang sebelumnya. Karena di satu sisi kita sambil ngobrol begini aja, kita tidak melihat umur sebenarnya. Iya. Kalau kita melihat umur pun kita otomatis ya kayak menjaga jarak sebenarnya. Kalau melihat umur kita masih saling menghargai sebenarnya itu sih Om ya. Ya intinya dalam kehidupan ya satu, bukan satu yang sangat berharga itu ya menghargai, menghormati, ya saling tukar pikiran yang sangat baik ya. Jadi walaupun dia umurnya lebih jauh dari saya atau dari yang lainnya, kita bisa mengarahkan India ke depannya, masa-masa kehidupan dia nanti nih ke depan nih. Jadi bukannya pada saat lo sendiri atau belum nikah masih bisa kemana-mana, tapi pada saat lo nikah hilang dalam berkomunitas nih, itulah kalau yang dibilang
mungkin ya dengan tanda kutip Apa tuh? suami takut istri. Mungkin ya Bisa tanda kutip jadi. ya. Ya mungkin bukannya takut juga, ada yang takut, ada yang mungkin takut nggak dapet Ya, itu jatah kali ya, dalam Om. arti gini, balik lagi ke diri kita. Diri kita ketika kita masih single atau masih belum nikah, Mhm. pasti kan masih Bebas, kumpul. bebas ketemu Ya, dalam arti bebas. kumpul bebas dalam dalam komunitas nih, mereka fokus dalam komunitas. Tapi setelah ketika dia ada rencana buat ke depannya nikah, apa dengan komitmennya dalam eh, ibadah nikah? Iya, Pasti kan ada yang namanya suatu perjanjian antara suami dan istri istri, nih iya betul. atau pasangan nih. Heeh. Ketika sudah melewati masa ijab kabulnya mereka nih, ya mungkin ada yang istilahnya teman-teman nikah akan membawa istrinya untuk memperkenalkan atau untuk dia tahu Iya, bahwa teman-teman suaminya punya punya komunitas. komunitas atau punya hobi. Iya, Hobi ini adalah punya hobi hobi ya. positif. Ya, hobi ini hobi motor gede, dalam arti motor yang sport, Mhm. yang benar-benar sport. Bagaimana caranya kita beradaptasi, beradaptasi dengan banyak teman-teman yang ibaratnya yang satu tahunnya kelahirannya sama atau yang berbeda atau yang jauh, Yang jauh. itu pun dia harus bisa berkolaborasi. Iya. Karena di satu sisi anggap aja lo kumpul seperti ini, yaitu anggap aja abang lu atau sebagai orang tua lu Mhm. yang bisa mengarahkan hal yang positif. Karena komunitas ini kita hobi yang hal yang positif ya. Iya. Tidak yang istilahnya kita berkendara, kita punya motor, seenaknya di jalanan. Intinya sih itu. Karena dalam komunitas kita harus lebih safety gear. Safety gear itu apa sih? Atau safety riding. Safety gear itu adalah kelengkapan dalam berkendara. Mhm. Contohnya yang kita harus lengkapi dalam berkendara itu apa? Satu, dalam kita berkendara jarak dekat, jarak jauh, itu wajib pakai celana panjang, Sepatu, jeans, iya. ya, atau sepatu casual atau sepatu cat Iya. yang bisa menutupi mata kaki. Karena kita di satu sisi kecelakaan tidak tahu akan terjadi kapan. Iya. Musibah Tetap kita nggak, musibah nggak ada tanggalnya. betul. Karena kecelakaan itu atau musibah kita tidak pernah tahu. Mhm. Jadi makanya kita harus lebih waspada, lebih safety riding, lebih safety gear. Kelengkapan dalam kita komunitas itu sangat perlu ya teman-teman. Ya mungkin dari komunitasnya juga kita memberikan edukasi pada Nah, orang lain ya, Om, ya. Seperti itu juga ya. apalagi satu sisi gua bekerja di perusahaan yang sangat ternama dan brand yang sudah terkenal. Heeh. Di satu sisi itu ada suatu divisi safety riding. Safety riding. Jadi kita edukasi atau dalam materi tersebut kita diajarkan, praktekkan cara berkendara di jalan, cara safety riding yang di jalan gimana, kelengkapan apa aja yang harus kita lengkapi dalam diri kita. Iya. Seperti itu. Itu sangat-sangat Penting juga. 100% yang harus benar-benar safety gear dan safety riding. Karena kan kalau sebenarnya kalau ada edukasi itu nggak ada tuh bakalan orang yang di jalan naik motor nggak pakai helm sambil ngerokok buang abu cus 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 ya. Yang di Itu belakang kena, cus. itu udah habit ya, udah kebiasaan masyarakat Indonesia sebenarnya. Kita nggak bisa menyalahkan. Makanya kalau mungkin kalau kita kan kita karena pakai helm full face boro-boro buat ngerokok buat minum Nah, aja susah gitu. justru itu kenapa kita harus pakai helm full face Iya. dalam berkendara dengan tipe motor apapun, Heeh. bukan tipe motor sport ya. Sebenarnya kita membiasakan. Yang paling utama adalah Lebih keselamatan. safety ya, Om, ya, kalau full face. Yang paling ya. utama adalah safety riding atau safety gear dan keselamatan utama di jalan. Hmm. Selebihnya
kita kebiasaan ngerokok. Kalau kita pakai helm full face, Iya. kita akan terbiasa nantinya pada saat berkendara itu kita tidak Udah merokok. merokok. Kadang Ya kan? ada pula pakai helm full face pada saat pulang, helm Oh, dimasukkan ditaruh di ke tangan iya, nih, di atau tangan. taruh di tangki, atau seperti apapun itulah, Sambil dengan ngerokok. mulut atau bibir dia asem nih, dengan santainya dia jalan, nyalain rokok dulu. Setelah menyalakan rokok, mungkin dia lega kali ya, dengan ini mulutnya tadi asem, jadi tidak asem. Masih jalan kan, Om? Masih Om? Oh, masih jalan. Iklan. Nggak tertinggal di cut. Jadi seperti itu Bro Kunsai. Jadi di dalam komunitas itu kita bisa saling belajar, bisa saling sharing, Sharing. bisa saling melengkapi kekurangan kita, bisa edukasinya kita paham, itu yang sebenarnya. Tapi kalau satu lagi nih Om, nih, yang terakhir nih. Untuk Cyber THC apa nih Om harapannya untuk ke depan Cyber THC? Karena kan ini udah mau satu dekade nih. Ya. Karena hitungannya tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Kira-kira apa nih harapannya untuk Om Yunus nih buat di Cyber THC dengan semua member, apa nih gitu harapannya? Harapan yang sangat mutlak dan sangat berharap adalah buat gua pribadi, buat komunitas Cyber Tangerang Club ini, ayolah member-member yang sudah bergabung atau yang baru bergabung, kita support dengan apapun agendanya Cyber Tangerang Club ini, sama-sama satu pemikiran, sama-sama Satu tujuan. kita bekerja sama dalam tujuan kita apa, dan endingnya agenda kita ini seperti apa, maunya gimana, ayo kita sama-sama. Jangan setidaknya kita punya komunitas ini mau dibawa kemana dalam satu dekade ini. Karena dalam satu dekade ini yang harus benar-benar kita kembangkan, kita kemas acaranya ini sangat yang luar biasa. Walaupun ini kita rencananya mau internal ya. Oh iya, untuk acara Internal ya, acara satu dekade atau 10 tahunnya Cyber Tangerang Club. Karena Bahkan kita masih sebenarnya bimbang ini. Nah, jadi kita sebenarnya pengen eksternal, dalam arti kita mengundang banyak komunitas, tapi dengan keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan. Di satu sisi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, dan juga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan internalnya kita nih, mau dibawa kemana, acaranya seperti apa. Ayolah teman-teman yang ada di Cyber Tangerang Club tuh, kita harus benar-benar satu pemikiran, satu visi, satu misi. Yang kedepannya mau seperti apa, dengan tanggal 25 Januarinya nanti kita mau acara selamatan dan tumpengan, ayo kita ramaikan. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa ada acara atau kerja atau apapun, silakan malam pun masih kita bisa tunggu. Tetapi kalau memang tidak bisa sama sekali, kita tidak memaksa ya, karena kita teman-teman yang bisa mensupport agenda acara atau apapun, silakan. Karena kita mau yang benar-benar kita punya hobi, satu visi, satu misi, yang punya jiwa sosial pasti. ya. Intinya kita sudah masuk komunitas, hobi ini sebenarnya sudah satu paket bro ya. Jadi satu paket ini lo punya acara sosialisasi seperti apapun, santunan anak yatim piatu atau santunan janda-janda atau bencana alam, itu kita sudah satu paket ya. Jadi kita hobi ini bukan sekadar lo gaya-gayaan di jalan,
atau geber-geber di jalan. knalpot racing. Nah, apalagi kalau udah punya knalpot pakai knalpot bising kan. Sekarang kan tahu sendiri, knalpot bising sudah ada undang-undangnya. Jangan gitu Om. Nah, Motor saya juga masih nah. bising Om. Ya itu karena kalau gue lihat lebih safety, lebih santai untuk saat ini ya. Lo ngerasa nggak sih untuk saat ini 2 tahun ke belakang dalam lo berkendara masih adakah yang orang pakai knalpot bising? Masih ada sih. Bisa dihitung, Bisa. tapi tidak sebanyak yang Zaman dulu. 5 tahun ke belakang. Iya. Nah, 5 tahun ke belakang itu udah waweng. Tapi kalau saya kan buat knalpot bising masih tetap Om, saya safety riding. Helm saya pakai, baju tangan panjang, pakai celana, pakai sepatu. nggak pakai jaket. Pakai jaket dong. Kita nggak pakai jaket. Jaket dong, saya biar Tangerang. Cuma saya yang nggak saya bisa lakuin sambil ngerokok di jalan itu agak susah. Itu sebenarnya sih. Makanya kalau dibilang orang Indonesia, ya mohon maaf tanda kutip ya, kita balik lagi ke diri kita. Kita menghargai pada saat berkendara, hargai orang dalam berkendara. Tetapi lo tidak bisa menghargai orang dalam berkendara, itu sama aja lo tidak bisa menghargai pada saat berkendara maupun tidak berkendara. Jadi hargailah orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita malu lah sebenarnya. Kalau kita cuma gara-gara satu rokok, kita isep rokok, terus abunya kita buang seperti ini, kita angin-anginan kemana-mana. Ya kan? Ya hargailah netizen atau broensis yang ada di jalanan berkendara maupun bersepeda dalam bermobil sama aja. Sama aja. Tetap cari aman judulnya. Seperti itu bro, Punsai. Tinggal satu kata terakhir nih Om. Pengen tahu dari Om Yunis. Jawabnya tinggal satu kata juga. Satu kata terakhir tentang Seber THC. Sebelum kita closing. Buat gua Seber THC dalam berkomunitas, dalam kita punya teman banyak ya. Kita bukan pilih-pilih. Tetapi kita akan terbentuk, kita akan memiliki rasa benar-benar teman yang bisa ngopi bareng, sharing bareng. Kalau buat gua satu kata ya orang-orangnya amazing. Ajib. Ya, ajib banget dalam arti luar biasa nih Sebertak yang walaupun membernya banyak ratusan, tapi yang gua kenal sampai detik ini hanya 5 atau 6 orang yang bisa saling untuk membesarkan, mengembangkan Seber Tangerang Club. Dia sih seperti itu bro. Ya, semoga nanti kedepannya kita bisa lebih up lagi nih untuk agenda-agenda acaranya dan bisa lebih ramai lagi nih untuk Seber Tangerang. Siap. Jadi itu aja. Terima kasih buat Om Yunus nih udah menyisihkan waktunya. Thank you. Dan udah mau ngobrol-ngobrol sharing. Siap. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau gabung juga di Seber Tangerang, nanti bisa hubungin ke nomor di sini di bawah. Oke, thank you. Selamat malam. Thank you. Kita berangkat. Gas.